Apa yang dijadikan balasan yang sangat sempurna oleh Allah? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga hal yang disiapkan Allah bagi mereka yang sabar dalam menghadapi kesukaran, kesedihan, kesusahan, apapun yang tidak diinginkan. Apa itu? Ampunan dosa dari Tuhan mereka dan rahmat kasih sayang Allah berupa diberikan ganti yang lebih baik. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Di dalam perjalanan ke depan, orang ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Hadirin wa'azal muslimin jamaah salat Jumat hasilahum sunah. Seperti kita tahu, tidak ada satu manusia yang hidup di dunia ini tak terkecuali di tanah air kita yang tercinta, selalu bertemu, selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Dalam perjalanan hidup siapapun pasti akan mengalami susah senang, bahagia sedih, suka dan cita. Ini akan selalu mengiringi perjalanan hidup manusia sampai akhirnya. Karena itu penting sekali kita terus memelihara, menjaga sikap untuk selalu bersikap sabar, belajar bersabar, dan selalu belajar bersyukur atas nikmat. Ingat, setiap kenikmatan yang datang kepada kita, apabila kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, sekali lagi Allah memberikan kepada kita. Seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai nikmat yang aku berikan kepada kalian berupa harta kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun yang diidam-idamkan oleh setiap orang, termasuk anak-anak kalian. Jangan sampai semua nikmat itu menjadikan kalian lupa Allah, lalai dari ingat kepada Allah. Siapa saja yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi hidupnya dunia dan akhirat. Karena itu sekali lagi, jaga dua sikap ini, selalu miliki dua sikap ini, sabar dalam segala kesedihan, kesusahan yang kita hadapi, dan selalu bersyukur di setiap kesempatan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Allah sendiri menyatakan setidaknya selain nikmat itu tidak dicabut oleh Allah, nikmat itu akan ditambah lebih banyak oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan kalian memberitahukan, sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, pasti akan aku tambah. Selain nikmat yang sudah ada, tetap ada di dalam diri kalian. Dan akan tetapi jika sebaliknya kalian mengkufuri nikmat, karena nikmat itu kalian berpaling dari Allah, maka ingat siksaku sangatlah pedih. Ini diantara manfaat orang yang bersyukur atas nikmat. Bersyukur di sini dikatakan oleh para ulama ada 3 hal yang harus dilakukan: syukur bil qalbi, wa syukur bil lisan, wa syukur bil aqal. Syukur secara hati kita mengakui kenikmatan ini
hakikatnya semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan lisan, lisan kita ini berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan syukur dengan anggota badan, nikmat dan badan kita tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nikmat ini tidak dicabut, Allah akan berikan tambahan atas nikmat. Selain daripada itu, kita akan dihindarkan dari ancaman siksa azab yang diturunkan oleh Allah, seperti di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 148, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian semua jika kalian bersyukur atas nikmat dan jika kalian beriman kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pernah terjadi dialog antara Nabi Daud alaihi salam dengan Allah. Ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat terkecil manakah dari sisimu yang kau berikan kepada manusia?" Allah menjawab, "Nafasuka, summa nafasuka bikul dia." Nikmat yang terkecil dari sisi Allah yang diberikan kepada kita adalah setiap nafas yang kita hirup itu adalah nikmat Allah yang terkecil. Kemudian Nabi Daud bertanya, "Lantas nikmat yang terbesar manakah ya Allah yang berasal dari sisimu yang kau berikan kepada umat manusia ini?" Allah menjawab, nikmat itu adalah diciptakannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih daripada orang beriman hanya boleh bergembira. Nikmat kecil saja kita disuruh bersyukur, apalagi nikmat yang paling besar. Nah, peringatan Maulid ini adalah bentuk kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kita mengucapkan syukur kepada Rasul, karena beliaulah kita terangkat dari jurang kegelapan menuju jurang yang terang. Karena beliaulah kita mendapatkan hidayah Islam, kita mendapatkan hidayah iman, kita mengerti mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Ini wajar. Peringatan ini bentuk kita bersyukur. Peringatan ini bentuk kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, baginda Nabi Abu Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana kalau kita membuktikan cinta kita kepada Nabi? Beliau menjawab, "Man ahabban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara ala salati aksara salata alayya." Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, maka dia hendaknya memperbanyak bersalawat kepada beliau. Dan wasamratuhu, orang yang sudah cinta kepada Nabi, buahnya adalah al-wusulu ila syafa'atihi wa suhbati fil jannah. Orang yang mencintai Nabi, orang yang cinta kepada Nabi, maka keuntungannya adalah dia orang yang paling berat mendapatkan syafaat dari beliau, dan orang yang paling berat berdekatan dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dikatakan secara langsung oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, maka dia orang yang akan bersamaku di dalam surga. Hadirin, seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hafidz Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Misri Asy-Syafi'i, ulama kelahiran tahun 909 Hijriah. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Hikmatul Kubra Al-Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam tentang perihal peringatan Maulid. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Man anfaqa dirhaman ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam
man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'anna syahida ghazwata badrin wa hunain. Siapa yang membelanjakan 1 dinar dari hartanya untuk mengadakan pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya seolah-olah telah ikut dalam perang Badar dan perang Hunain. Ini salah satu peperangan Islam yang sangat besar di mana umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pun tidak ketinggalan disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Haythami. Sayyidina Ali mengatakan Allah maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bila hisabin. Siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi dan kemudian mengadakan pembacaan maulid Nabi, maka dia tidak akan mati kecuali membawa iman dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini saudara, ini makanya sesuatu yang besar. Umat Islam ada 2 bulan yang selalu dirindukan kehadirannya. Selain bulan Ramadan adalah bulan kelahiran baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu peringatan Maulid, ini harapan ini mendapatkan keberkahan dari peringatan Maulid, merasa gembira tersebut. Seperti kita tahu, ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika Abu Bakar meninggal dunia, seorang adiknya diberikan mimpi, beliau diberikan keringanan siksa, beliau bisa minum air dari ujung jarinya karena senang gembira dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Bukan dalam kitab-kitab I'anatul Talibin diceritakan kisah-kisah orang penjahat yang bisa menjadi wali Allah karena mengadakan peringatan. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita kembali bertemukan dengan bulan Maulid dan bisa menghormat, merayakan, mendapatkan keberkahan bulan Maulid Nabi Agung SAW di tahun 1448. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bihi wa nafa'ana wa iyyakum bima ayatil hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa bi'adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa fazal muttaqun wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa habibuhu ala ta'ati wa qudul jum'ati wal jama'ah wa qamu Allah Ta'ala amarahu bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbiqatin bi kursi wa qala ta'ala wa yazallu dhalikan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
Hadirin Surabaya.